Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Uhti Fauzia dari kelas 2A. Saya akan menceritakan cerita tentang Sabhaparwa. Sabhaparwa adalah buku kedua di Mahabharata. Buku ini menceritakan alasan mengapa Sang Pandawa 5 ketika diasingkan dan harus masuk ke hutan serta tinggal di sana selama 12 tahun dan menyamar selama 1 tahun. Di dalam buku ini diceritakan bagaimana mereka berjudi dan kalah dari Duryodhana. Semenjak pulang dari Indrapasta, Duryodhana sering termenung memikirkan usaha untuk mendapatkan kemegahan dan kemewahan yang ada di Indrapasta. Ia ingin sekali mendapatkan harta dan istana milik Pandawa. Namun ia bingung bagaimana cara mendapatkannya. Terlintas dalam benak Duryodhana untuk menggempur Pandawa, tetapi dicegah oleh Sangkuni. Setelah itu Sangkuni mengeluarkan idenya untuk mengundang Yudhistira bermain dadu. Duryodhana juga menceritakan sikapnya yang iri dengan kemewahan Pandawa. Dhritarashtra ingin mempertimbangkan niat putranya tersebut kepada Yudhira, tetapi karena mendapat hasutan dari Duryodhana dan Sangkuni, maka Dhritarashtra menyetujuinya tanpa pertimbangan Yudhira. Dhritarashtra menyiapkan arena judi di Hastinapura, dan setelah selesai ia mengutus Yudhira untuk mengundang Pandawa bermain dadu di Hastinapura. Yudhistira sebagai kakak para Pandawa menyanggupi undangan tersebut dengan disertai para saudaranya beserta istri dan pengawal. Yudhistira berangkat menuju Hastinapura. Sampainya di Hastinapura, rombongan mereka disambut dengan ramah oleh Duryodhana. Mereka beristirahat di sana selama 1 hari, kemudian menuju ke arena perjudian. Permainan dadu pun dimulai. Yudhistira heran kepada Duryodhana yang diwakilkan oleh Sangkuni, sebab dalam berjudi tidak lazim kalau diwakilkan. Sangkuni yang berlidah tajam sekali lagi merayu Yudhistira. Yudhistira pun termakan rayuan Sangkuni. Mula-mula Yudhistira mempertaruhkan harta, tetapi ia kalah. Kemudian ia mempertaruhkan harta lagi, tetapi sekali lagi gagal. Begitu seterusnya. Setelah hartanya habis dipakai taruhan, Yudhistira mempertaruhkan prajuritnya, tetapi lagi-lagi ia gagal. Kemudian ia mempertaruhkan kerajaannya, tetapi ia kalah lagi sehingga kerajaannya lenyap ditelan dadu. Setelah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Yudhistira mempertaruhkan adik-adiknya. Sangkuni kaget, tetapi ia juga sebenarnya senang. Berturut-turut Sahadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima dipertaruhkan. Tetapi mereka semua akhirnya menjadi milik Duryodhana karena Yudhistira kalah main dadu. Sangkuni yang berlidah tajam membujuk Yudhistira untuk mempertaruhkan Draupadi. Karena termakan rayuan Sangkuni, Yudhistira mempertaruhkan istrinya, yaitu Dewi Draupadi. Banyak yang tidak setuju dengan tindakan Yudhistira, tetapi mereka semua membisu karena hak ada pada Yudhistira. Duryodhana mengutus Yudhira untuk menjemput Draupadi, tetapi Yudhira menolak tindakan Duryodhana yang licik tersebut. Karena Yudhira menolak, Duryodhana mengutus para pengawalnya untuk menjemput Draupadi. Namun setelah para pengawalnya tiba di tempat peristirahatan Draupadi menolak untuk datang ke arena judi. Setelah gagal, Duryodhana menyuruh Dursasana, adiknya, untuk menjemput Draupadi. Draupadi yang menolak untuk datang diseret oleh Dursasana yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Draupadi menangis dan menjerit-jerit karena rambutnya ditarik sampai ke arena judi, tempat suami dan para iparnya berkumpul. Karena sudah kalah, Yudhistira dan seluruh adiknya beserta istrinya diminta untuk menanggalkan bajunya, tetapi hanya Draupadi yang menolak. Dursasana yang berwatak kasar menarik kain yang dipakai Draupadi. Draupadi berdoa kepada para dewa agar dirinya diselamatkan. Sri Krishna mendengar doa Draupadi. Secepatnya ia menolong Draupadi secara gaib. Sri Krishna mengulur kain yang dikenakan Draupadi, sementara Dursasana yang tidak mengetahuinya
menarik kain yang dikenakan Draupadi. Hal tersebut menyebabkan usaha Dursasana menelanjangi Draupadi tidak berhasil. Pertolongan Sri Kresna disebabkan karena perbuatan Draupadi yang membalut luka Sri Kresna pada saat upacara Raja Surya di Indrapasta. Melihat perbuatan Dursasana yang asusila, Bima bersumpah kelak dalam Bratayuda ia akan merobek dada Dursasana dan meminum darahnya. Setelah bersumpah, terdengarlah lolongan anjing dan serigala, tanda bahwa malapetaka akan terjadi. Dhritarashtra mengetahui firasat buruk yang akan menimpa keturunannya, maka ia segera mengambil kebijaksanaan. Ia memanggil Pandawa berserta Draupadi. Setelah mendapat pengampunan dari Dhritarashtra, Pandawa beserta istrinya mohon diri. Duryodhana kecewa. Ia menyalahkan perbuatan ayahnya yang mengembalikan harta Yudhistira dengan berbagai dalih. Duryodhana menghasut ayahnya karena Dhritarashtra berhati lemah. Maka dengan mudah sekali ia dihasut. Maka sekali lagi ia mengizinkan rencana jahat anaknya. Duryodhana menyuruh utusan agar memanggil kembali Pandawa ke istana untuk bermain dadu. Kali ini taruhannya adalah siapa yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun dan setelah masa pengasingan berakhir, yaitu pada tahun ke-13 yang kalah harus menyamar selama 1 tahun. Pada tahun yang ke-14 barulah boleh kembali ke istana. Sebagai kaum kesatria, Pandawa tidak menolak undangan Duryodhana untuk yang kedua kalinya tersebut. Sekali lagi Pandawa kalah. Sesuai dengan perjanjian yang sah, maka Pandawa beserta istrinya mengasingkan diri ke hutan, hidup dalam masa pembuangan selama 12 tahun. Setelah itu menyamar selama 1 tahun. Setelah masa penyamaran, maka Pandawa kembali lagi ke istana untuk memperoleh kerajaannya. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.